Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan live kali ini kami yaitu saya Gofar Bedowi dan saudara saya Mas Nanda Ruswandi Ahmad akan mengkaji tentang mubahalah yang menyangkut mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru saja dilakukan oleh Gus Muhammad Maulana Ishak Kudus terah dari Sunan Muria dan disaksikan oleh Gus Fuad Pleret beserta KRT Fakih Wira Hadiningrat di kediaman Gus Fuad Pleret. Sedikit pun tidak ada maksud buruk dari kami kecuali hanya untuk mengkajinya apakah sudah sesuai dengan kaidah yang ada dalam ajaran Islam ataukah tidak. Meskipun begitu, ini sifatnya hanyalah kajian dari kami sebagai bagian dari masyarakat kecil yang menjadi bingung setelah menyaksikan mubahalah tersebut. Dikarenakan apa yang terjadi pada mubahalah tersebut banyak perkara atau hal yang menyangkut akidah dan itu sudah disaksikan masyarakat luas karena ditayangkan secara publik di YouTube. Oleh karena itu, kami menganggap ini sangat perlu untuk kita mengkajinya bersama secara online. Dan kami sebagai manusia yang merasa hanya sedikit diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami sadar bahwa pengkajian kami atas mubahalah tersebut belumlah tentu benar hasilnya atau bisa saja salah. Oleh karena itu, kami berharap agar ini hanya dijadikan sebuah referensi untuk memahami tentang mubahalah tersebut dengan harapan untuk ikut menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah warisan Wali Songo yang ada di Nusantara. Baik. Sekarang kita hadirkan Mas Nanda Ruswandi Ahmad untuk mulai mengkajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nanda, gimana kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bapak. Ya, sebelumnya mungkin perlu Mas Nanda jelaskan tentang mubahalah itu sebetulnya apa dan bagaimana cara melaksanakannya, atau mungkin Rasulullah pernah melakukannya atau tidak. Mungkin bisa dimulai dari menjelaskan tentang mubahalah dulu sebelum nanti kita masuk ke poin-poin apa yang ada di dalam mimpi bertemu Rasulullah tersebut tentang mubahalah. Jadi begini untuk Bapak Bedawi dan juga teman-teman mungkin yang nanti nonton setelah live streaming ini, kami juga bukan berarti tidak mempercayai dengan apa yang telah dilaksanakan oleh beliau ya Pak Bedawi ya. Tapi kami juga mempunyai dasar-dasar keyakinan, artinya begitu. Arti tentang mubahalah. Mubahalah menurut akidah itu pernah dilakukan oleh beliau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dengan kaum kafir ya, kaum kafir, karena perdebatan yang tidak bisa diselesaikan. Nah, perdebatan dengan tidak bisa yang diselesaikan, akhirnya saking blundernya atau itu tidak bisa diselesaikan, maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ya sudah, kalau begitu caranya, marilah kita bermubahalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mubahalah adalah sumpah yang terakhir. Nah, mendatangkan atau berdoa, meminta laknat atau meminta keajaiban atau kemu'jizatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mubahalah itu sumpah yang tidak bisa ditolak. Artinya setelah dilaksanakan itu akan terjadi. Pasti itulah terjadi mubahalah. gitu. Pasti terjadi. Itulah. Makanya kita sebisa mungkin kita jangan bermubahalah. Kalau memang bisa diselesaikan dengan baik, itu ya baik, dengan yang baik-baik. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan mubahalah itu karena perdebatan yang tidak bisa diselesaikan. Akhirnya kaum kafir Yahudi itu ditantang oleh Rasulullah, ayo kita bermubahalah, acak istrimu, acak anakmu, aku juga akan acak istriku dan aku juga akan acak anakku juga. Kalau aku yang benar, maka aku akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau aku yang salah, maka akulah yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ucapan beliau. Tibalah saatnya
setelah tiba masanya akan dilaksanakan mubahalah, maka kafir Quraisy atau kafir Yahudi itu tadi, jangan bermubahalah, jangan-jangan dia kalau nabi benar kita akan hancur. Maka tidak terjadilah mubahalah itu. Itu hanya sekali Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan mubahalah, tapi tidak jadi. Kan segini, jadi mubahalahnya itu dilakukan dikarenakan sebelumnya kan itu mengupload voice note yang menceritakan tentang mimpi dari Gus Maulana Muhammad Ishak ya, tentang mimpi bertemu Rasulullah itu. Nah, dari konten voice tadi yang menceritakan mimpi bertemu Rasulullah tadi, banyak yang dari pihak yang tidak percaya itu istilahnya itu mengolok-olok atau membuli seperti itu. Nah, ini Gus Maulana itu melakukan mubahalah ini kan istilahnya itu istilahnya itu membuktikan bahwa mimpi beliau itu benar dan tidak mengarang begitu, Mas Honda. Gimana? Tetapi mubahalahnya itu sendirian, artinya tidak mengajak orang yang tidak percaya dan membuli tadi, yang mengolok tadi gitu. Gimana, Mas Honda? Jadi begini, mubahalah itu ya itu tadi dua perselisihan yang tidak bisa diselesaikan karena sudah mentok-tok, itu pun seharusnya tidak boleh dilaksanakan. Walaupun tidak diharamkan, tapi tidak dianjurkan juga. Diperbolehkan mubahalah boleh, tapi tidak dianjurkan. Rasulullah saja gagal mubahalahnya, kan gitu. Lah, tentang Gus Maulana Ishak atau Muhammad Maulana Ishak itu tadi. Nah, dengan mubahalah dengan orang yang membuli. Orang yang membuli beliau, berarti harusnya orang yang membuli beliau itu juga dikonfirmasi. Kamu percaya? Kalau kamu tidak percaya di publik, maka ayo kita bermubahalah. Kita bermubahalah, saya bawa anak istri saya, gitu, dan kamu juga bawa anak istri kamu. Minimal lewat streaming atau lewat online. Itu minimal. Ya, seharusnya seperti itu seharusnya. Ini bukan berarti kami dari channel ini, saya pribadi itu membuli sama Gus, itu tidak. Ini sudah terjadi. Kan gitu. Nah, ya artinya berarti kalau mubahalah itu kalau mencontoh dari apa yang dilakukan Rasulullah tadi, berarti kan menghadirkan dua belah pihak ya, begitu ya? Ya, dua belah pihak juga keluarga ya, untuk syarat-syarat mubahalah itu tadi. Ya. Nah, kita semua tahu bahwa mubahalah dilakukan oleh Rizik Syihab. Rizik Syihab juga kena batunya, ya toh sekarang ini. Nah, terus yang kedua dilaksanakan oleh Gus Nur atau Sugi Nur Harja dengan Bambang Tri. Bambang Tri juga kena batunya. Sugi Nur Harja juga kena batunya. Ya, makanya dikatakan bahwa mubahalah itu adalah sumpah yang tidak bisa terhindar atau sumpah yang menjadi kenyataan. Karena membawa nama Allah, menurunkan laknat Allah. Gitu. Itu ngeri sekali. Maka kita yang menjadi saksi mubahalah itu tadi, wah itu harusnya bertanya-tanya, ini benarkah apa tidakkah? Itu juga bisa berbahaya. Maka kita kalau kita amati dalam mubahalah itu tadi atau Gus Muhammad Maulana Ishak itu seakan-akan memaksa netizen untuk percaya, gitu, memaksa. Padahal dalam agama Islam ini tidak ada paksaan untuk percaya. Lakum dinukum waliyatin. Berarti artinya begini ya, kalau dalam hal ini atau dalam kasus mubahalah secara yang ditayangkan secara online ini, yang menyaksikan itu apakah yang hanya hadir di tempat sana yang menjadi saksi itu, ataukah yang menyimak juga ikut menjadi saksi? Karena kan ini online. Ya. Tetapi kemarin itu kan tidak ditayangkan secara live ya, gitu. Nah, gimana? Ya, itu uploadan, berarti yang menjadi saksi ya yang di sana, yang dua itu tadi.
Seumpamanya di sana ada orang 5, itu nanti ya dipertanggungjawabkan orang 5 itu tadi. Agar lebih jelasnya begini Mas Nanda, ini kan dua pihak tapi yang satu pihak enggak hadir gitu kan, yang tidak percaya dengan beli tadi loh kan hadir. Nah ini yang ada kan satu pihak Gus Maulana Muhammad Ishak ya, yang disaksikan oleh paling tidak ada Gus Fuad Pleret dengan KRT Fakih Wirahadiningrat kan seperti itu. Nah maksud saya pertanyaan yang gini, apakah seandainya sih mudah-mudahan sih semua tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Seandainya mimpi tersebut memang mengalami tapi ternyata itu bukan Rasulullah yang menemui, umpamanya ya kan, umpamanya. Ini apakah seandainya apa itu Gus Maulana Muhammad Ishak tersebut mendapatkan apa ya namanya bala dari mubahalahnya tersebut, apakah juga yang menyaksikan di situ atau menjadi saksi di situ juga ikut serta, Mas Nanda? Ya kalau dikaji secara itu ya ikut serta juga. Seumpamanya benar, alhamdulillah kalau benar. Nah kalau nggak benar, itu kena tulak balahnya, sumpahnya itu tadi atau mubahalahnya itu tadi. Ya para saksi otomatis kan mengikuti. Hukum saja begini, saya mencuri, sampean bersaksi bahwa saya tidak mencuri, padahal saya mencuri, terbukti. Berarti kan bersaksi bohong. Terus gimana sanksinya? Dikaji secara hukum saja. Iya. Masuk akal itu kayak. Itu saja. Karena membenarkan dan juga ikut syahadat juga, ikut mengamini juga. Nah itu jadi saksi nantinya.